Bayangkan ini, smartphone di tangan Anda, laptop yang sedang Anda pakai, mobil listrik yang jadi tren dunia, bahkan satelit di luar angkasa. Apa persamaan dari semuanya? Mereka semua butuh baterai. Dan kunci utama baterai itu ada di satu mineral, nikel. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau saya bilang cadangan nikel terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia? Ya, Indonesia, negara yang sering dianggap hanya negara berkembang. Tapi, diam-diam kita memegang kunci masa depan dunia. Dan anehnya, banyak dari kita bahkan belum sadar betapa besar kekuatan ini. Jangan skip, karena setelah ini Anda akan tahu betapa strategis sekaligus berbahaya posisi Indonesia di peta geopolitik dunia. Mari mulai dengan fakta. Menurut data US Geological Survey, Indonesia punya cadangan nikel terbesar di dunia, sekitar 21 juta ton. Itu artinya, lebih dari 22% cadangan nikel global ada di tanah kita. Sulawesi, Maluku, Halmahera hingga Papua adalah harta karun yang mungkin selama ini kita anggap biasa saja. Sejak 2020, pemerintah Indonesia bahkan melarang ekspor nikel mentah. Keputusan ini bikin heboh dunia. Uni Eropa mengugat Indonesia ke WTO. Kenapa? Karena Eropa khawatir akan kehilangan akses ke bahan baku penting untuk industri mereka. Tapi, justru sejak saat itu, Indonesia dipaksa naik kelas. Negara-negara asing tidak bisa lagi sekadar membeli bahan mentah. Mereka harus datang langsung, investasi, bangun smelter, dan bernegosiasi dengan kita. Tapi kenapa nikel begitu penting? Jawabannya sederhana, transisi energi. Dunia sedang menuju era energi bersih. Mobil bensin pelan-pelan akan tergantikan mobil listrik. Dan di balik mobil listrik itu ada baterai lithium ion. Salah satu bahan terpenting dalam baterai itu adalah nikel. Tanpa nikel, mobil listrik tidak bisa diproduksi massal. Tanpa nikel, smartphone dan server AI tidak bisa beroperasi stabil. Analoginya begini, kalau abad 20 dikendalikan oleh minyak bumi, maka abad ke-21 akan dikendalikan oleh nikel dan logam baterai lainnya. Dan di Indonesia, kita adalah Arab Saudinya nikel. Tentu saja dunia tidak tinggal diam. Lihat saja apa yang terjadi beberapa tahun terakhir. Tiongkok sudah lama masuk ke Indonesia. Mereka menguasai banyak smelter nikel di Sulawesi. Lewat perusahaan besar seperti Tangshan, Tiongkok jadi pemain dominan di industri pengolahan nikel Kipa. Tesla sempat merayu Indonesia untuk pasokan baterai. Hyundai dan LG sudah membangun pabrik baterai raksasa di Karawang. Bahkan, Amerika pun was-was. Mereka takut rantai pasokan kendaraan listrik dunia akan jatuh ke tangan Tiongkok lewat kendali nikel Indonesia. Uni Eropa, mereka marah besar karena dilarang membeli nikel mentah, sampai menggugat Indonesia ke WTO. Bayangkan, satu kebijakan soal nikel saja bisa bikin negara-negara superpower gelisah. Bagaimana dampaknya untuk kita? Dalam 5 tahun terakhir, nilai ekspor nikel Indonesia melonjak drastis. Bukan lagi miliaran rupiah, tapi sudah puluhan miliar dolar. Kawasan industri di Morowali, Konawe hingga Halmahera tumbuh pesat. Ribuan lapangan kerja tercipta, banyak daerah yang dulunya sepi kini jadi pusat industri. Tapi ada sisi gelapnya juga. Kerusakan lingkungan di Sulawesi jadi isu serius. Tambang terbuka mengubah bentang alam, air sungai terkontaminasi, dan ada pertanyaan besar. Apakah Indonesia hanya jadi lahan eksploitasi asing dengan dalih investasi? Dilema klasik. Di satu sisi, nikel membuat kita kaya. Di sisi lain, kita bisa kehilangan warisan lingkungan untuk generasi berikutnya. Inilah titik krusialnya. Indonesia punya pilihan. Jadi eksportir bahan mentah, cepat kaya, tapi sebentar. Bangun rantai pasok lengkap, dari tambang, smelter, pabrik baterai, sampai mobil listrik. Pemerintah sudah mulai memikirkan langkah kedua. Indonesia ingin menjadi pusat industri baterai dunia, bahkan punya mimpi menjadi pemain global kendaraan listrik. Tapi pertanyaannya, apakah kita benar-benar siap? Apakah kita punya teknologi, SDM, infrastruktur,
Atau jangan-jangan kita hanya jadi tuan rumah, sementara keuntungan besarnya tetap dibawa pulang investor asing. Sejarah mengajarkan kita, dari rempah-rempah, minyak bumi, hingga batu bara, Indonesia seringkali hanya jadi penonton saja. Apakah kali ini kita mau ulang kesalahan yang sama? Hari ini, dunia sedang berubah. Setiap negara berpacu menuju net zero emission. Mobil listrik bukan lagi tren, tapi keharusan. Dan di balik semua itu, ada satu kunci, nikel Indonesia. Bisa jadi dalam 10-20 tahun ke depan, nikel akan menempatkan Indonesia di panggung global. Kita bisa jadi penentu arah ekonomi dunia, atau ya kita bisa tergelincir jadi korban geopolitik dan hanya menjual murah harta kita untuk orang lain. Pilihan ada di tangan kita. Apakah Indonesia siap menjadi OPEC-nya nikel? Atau bahkan melompat lebih jauh menjadi Silicon Valley of the EV? Hari ini mungkin kita belum sepenuhnya sadar, tapi ketika mobil listrik jadi norma, ketika dunia tanpa nikel tidak bisa hidup, Indonesia akan berdiri di tengah panggung global. Pertanyaannya sederhana. Apakah Indonesia akan berani mengambil peran itu? Atau membiarkannya lewat begitu saja? Menurut Anda, apakah Indonesia siap menjadi raksasa nikel dunia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like dan subscribe, karena di video berikutnya kita akan kupas lebih dalam lagi rahasia-rahasia ekonomi global yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya.